Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya bangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Ngomongin yang lagi viral-viral, kemarin aku barusan bikin kromboloni. Nah, hari ini aku mau bagiin resep Danish pastry yang serbaguna, bisa banget dijadikan untuk berbagai macam sajian. Kromboloni yang lagi viral, croissant, croffle, roti cum-cum, dan berbagai macam roti pastry lainnya. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Di sini untuk bahan-bahannya aku pakai 250 gram coarse fat. Ini biasa dijual di toko bahan kue ya teman-teman. Nah, jadi ini bentuknya seperti mentega atau margarin. Nah, seperti ini biasa dijadikan untuk puff pastry ya, bahan utama untuk puff pastry. Nah, bahan selanjutnya di sini aku pakai 6 sendok makan gula pasir, 500 gram tepung terigu pro tinggi atau cakra kembar ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan tepung terigu serbaguna. Kemudian ada 230 ml air dingin, boleh diganti dengan susu cair dingin. Nah, ini nih supaya rotinya itu lembut. Di sini aku pakai bread improver. Jadi ini pakainya setengah sendok makan aja ya teman-teman untuk takaran 500 gram tepung terigu. 1 butir telur, dan ini ada ragi instan. Nanti aku pakai setengah sendok makan aja. Dan 5 sendok makan margarin. Untuk resep lengkapnya aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Nah, pertama-tama di sini coarse fatnya aku mau masukkan ke dalam plastik dulu. Karena ini mau aku bentuk, mau aku pipihkan ya teman-teman, supaya nanti gampang untuk dimasukkan ke dalam adonan rotinya. Nah, ini aku pipihkan. Ini pakai plastik apa aja ya teman-teman. Nah, kira-kira pipinya seperti ini. Nih. Kemudian ini aku masukkan ke dalam kulkas sebentar, kira-kira sekitar 5 menitan aja, nggak usah lama-lama. Ini supaya nanti gampang untuk mengeluarkan coarse fatnya dari plastik ya teman-teman, makanya dibekukan sebentar. Nah, kemudian lanjut di sini aku mau campurkan bahan keringnya. Ada 500 gram tepung terigu protein tinggi. Aku tambahkan setengah sendok makan ragi instan. Masukkan setengah sendok makan bread improver. Ini kalau nggak ada, ini boleh di skip, nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau aku sih lebih baik dipakai supaya adonannya itu lembut dan tekstur rotinya itu biar tahan lama, jadi nggak berubah walaupun disimpan dalam beberapa hari ya teman-teman. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan 1 butir telur ayam. Tambahkan 5 sendok makan margarin. Nah, di sini kenapa aku nggak pakai garam, karena margarin itu sudah asin ya teman-teman, jadi aku skip garamnya. Nah, kemudian ini diulen sampai tercampur rata sambil masukkan 230 ml air dingin. Perlahan-lahan ya teman-teman, masukkannya secara bertahap. Ulen terus sampai sedikit kalis, sampai air dinginnya ini habis ya teman-teman. Nah, supaya adonan tidak melengket di tangan, ini tangannya boleh diolesi dengan minyak goreng sedikit ya teman-teman. Nah, kemudian ini diulen sampai kalis, nggak perlu sampai lentur elastis banget karena ini kan bukan adonan roti. Nah, kalau perlu dibanting-banting seperti ini biar cepat. Ini diulennya kurang lebih sekitar 10 menitan ya. Nah, kemudian kalau sudah adonan ini rata dan tidak lengket di tangan ya teman-teman, nah ini berarti udah kalis. Ini kita mau diamkan dulu. Nah, rapikan sedikit adonannya sampai bentuknya bulat. Kemudian tutup pakai plastik atau serbet ya teman-teman. Kemudian ini adonannya diistirahatkan kurang lebih sekitar 40 menitan. Nah, ini adonannya sudah diistirahatkan kurang lebih sekitar 40 menitan. Nah, sudah mengembang 2 kali lipat. Nah, tinggal dipindahkan aja adonannya ke papan kerja. Jangan lupa ditaburi dengan tepung kering ya teman-teman supaya nggak lengket. Nah, agak ditekan-tekan sedikit biar udaranya yang terperangkap di dalam ini keluar, supaya nanti gampang menggilingnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku pipihkan seukuran lebih besar dari coarse fat yang tadi sudah kita bekukan. Kalau sudah pipih, tinggal masukin aja coarse fat ke dalam tengah-tengah adonannya ini ya teman-teman. Dikeluarkan dulu dari plastiknya. Nah, kemudian tutup coarse fatnya dengan adonan roti seperti ini.
Nah, kemudian pipihkan dengan rolling pin kurang lebih dengan ketebalan 1 cm ya teman-teman. Nah, kalau ada korslet yang bocor seperti ini boleh kita tambal dengan adonan roti yang tersisa di pinggirnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dipipihkan lagi sampai kurang lebih ketebalan 1 cm. Nah, kemudian kalau sudah pipih, ini tinggal kita lipat aja seperti ini. Nah, jadi ini lipatan pertama ya teman-teman. Nah, sebelum aku pipihkan, ini aku mau istirahatkan dulu adonannya kurang lebih sekitar 5 menitan supaya adonannya itu nggak membal. Jadi pas dipipihkan itu gampang, nggak melawan ya teman-teman pas dipipihkan. Jadi ini setiap lipatan kita istirahatkan 5 menitan. Nah, istirahatkannya ditutup pakai plastik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adonan yang sudah aku istirahatkan kurang lebih sekitar 5 menitan. Ini aku istirahatkannya di suhu ruang aja ya teman-teman, nggak aku masukin kulkas. Nah, udah deh, ini tinggal aku mau pipihkan lagi. Nah, jangan lupa ditaburi dengan tepung kering ya, supaya nggak lengket. Kemudian aku pipihkan lagi dengan rolling pin dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 cm. Nah, kalau sudah pipih, di sini aku mau lakukan lipatan kedua, sama lipatnya seperti yang pertama ya teman-teman. Aku lipat lagi seperti ini. Nah, kemudian aku mau istirahatkan lagi adonannya kurang lebih sekitar 5 menitan. Jangan lupa ditutup plastik. Ini istirahatkannya 5 menitan di suhu ruang aja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah diistirahatkan 5 menitan, kembali lagi aku mau pipihkan lagi. Ini untuk lipatan yang ketiga, jangan lupa ditaburi dengan tepung kering. Ini aku pipihkannya dengan rolling pin kurang lebih dengan ketebalan 1 cm. Nah, setelah pipih ini lipat lagi seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi ini lipatan yang terakhir. Nah, setelah dilipat ini aku istirahatkan lagi adonannya kurang lebih sekitar 5 menitan. Jangan lupa dibungkus dengan plastik. Nah, ini setelah 5 menitan diistirahatkan. Kenapa diistirahatkan ya teman-teman? Jadi supaya ketika di rolling pin atau dipipihkan itu gak membal adonannya, jadi nurut ya. Jadi gampang untuk memipihkan adonannya. Nah, ini Danish pastry-nya udah kelar. Ini tinggal kita pipihkan aja dengan ketebalan lebih tipis dari yang awal ya teman-teman. Jadi di sini aku mau pipihkan kurang lebih sekitar setengah centimeter ketebalannya. Nah, ini dipipihkannya sambil dirapikan supaya jadi bentuk Danish pastry-nya itu bagus. Jadi ketika nanti dipakai untuk membuat roti itu nggak terlalu susah membentuknya ya teman-teman. Nah, jadi pipihkannya rapi seperti ini. Nah, ini ketebalannya kurang lebih sudah sekitar setengah sentimeter. Jadi lebih tipis dari yang pertama ya teman-teman. Ya udah, tinggal kita bagi dua aja. Nah, kenapa dibagi dua? Supaya nanti gampang untuk dikeluarkan ya teman-teman. Jadi kalau kita mau buat roti pastry, dikeluarkan sebagian aja. Kemudian ini aku mau bungkus. Setiap lembaran pastry-nya dibungkus pakai plastik ya teman-teman. Nah, supaya terhindar dari air. Karena ini mau kita bekukan ke dalam freezer ya teman-teman. Ini boleh pakai plastik wrap atau pakai plastik apa aja. Nah, kalau sudah begini, ini langsung aja dimasukkan ke dalam freezer. Jangan didiamkan di suhu ruang karena nanti akan mengembang. Nah, jadinya begini ya teman-teman setelah dibekukan. Nah, ini jadi kalau mau dipakai tinggal didiamkan aja di suhu ruang kurang lebih sekitar 30 menitan. Ini sudah mencair dan siap untuk dipakai berbagai macam sajian seperti kromboloni yang viral saat ini, bikin kroffel, croissant, atau roti cum-cum dan berbagai macam jenis pastry lainnya. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakan keluar ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.